Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa aladihi wa zurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila hadratis sultanil awliya illahi Syekh Abdul Qadir Jailani wa jami'il ulama'il amilin wal musannifin al mukhrisin wa jami' mu'allifil kutubil lati ta'lamnaha wa 'allamnaha wa khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar wa ila hadrati Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa jami' masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa waliyihim wa li abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa jama'atina fi hadzal majlis wa jami'al muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para asatiz, para guru, para tokoh masyarakat, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pengurus Masjid Jami Nurul Hil'ah Tuada KM khususnya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah berkenan mempertemukan kita kembali di waktu yang sangat mulia, di tempat yang mulia ini, dalam rangka beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Selesai melaksanakan salat fardu jamaah subuh, kemudian dirangkai dengan mudzakarah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sebagai amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita lanjutkan pelajaran kita sampai kepada maqalah yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsalisatu wal 'ashruna, maqalah yang ke-23. An Abdullah bin Mubarak, dari Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya Abdullah bin Mubarak berkata, inna rajulan, sesungguhnya ada seorang lelaki, hakiman. Hakiman ini adalah ahli hikmah, orang yang bijak, atau disebut juga ahli ma'rifah, ya ahli ma'rifat namanya. Wa huwa may ya'riful umura, yaitu orang yang mengetahui beberapa perkara yang orang lain tidak ketahui, dia dapat mengetahuinya. Itu namanya orang ahli ma'rifah. Kita juga bisa kalau ahli ma'rifah, ilmunya sudah mumpuni. Dari ibadahnya udah cakep, dari keyakinannya, keimanannya mantep. Ya, dari akhlaknya
juga hebat. Bisa kita mencapai tingkatan ma'rifat. Kalau sekarang gimana? Bisa belum? Belum. Ini ahli ma'rifat ini luar biasa. Dia kasful giyab. Apa artinya kasful giyab? Bisa melihat yang orang lain kagak tahu karena kedekatannya kepada Allah. Jadi karena dekatnya kepada Allah, dia bisa melihat. Itu namanya kasful giyab, istimewaan tersendiri. Jama'al ahaditsa, ini orang lelaki yang ahli hikmah, mengumpulkan berbagai macam hadis. Hadis dikumpulin dari sekian banyak, fakhtaro minha, kemudian dia memilih daripada hadis-hadis tersebut, ay al ahaditsil majmu'ati, hadis-hadis yang dihimpun tersebut, arba'ina alfan, menjadi 40.000 minal ahadisi, daripada hadis-hadis al-muntaqati, yang terpilih. Jadi 40.000 hadis dari sekian banyak dikumpulkan, yang dipilih itu 40.000 yang sudah mendapatkan prioritas, ya, hasil dari pengumpulan hadis-hadis tersebut dipilih menjadi 40.000 hadis. Sumakhtaro minha, kemudian dari 40.000 hadis tersebut dipilih lagi ay al arba'ina alfan, dari 40.000 itu dipilih lagi arba'atu alafin, menjadi 4.000 minal ahadisil musfati atau musofati, ya, dari hadis-hadis yang sudah disaring, yang sudah dibersihkan, yang sudah dipilih dari 40.000 hadis tersebut menjadi 4.000 hadis. Disaring. Sumakhtaro minha ay ala arba'ati alafin. Kemudian hadis yang 1.000 itu dipilih lagi menjadi berapa? Arba'amiatin, 400 minal ahadisil mustakhrajati, daripada hadis-hadis yang sudah dikeluarkan di atas dari 40.000 tersebut. Disaring, dipilih, akhirnya menjadi 400 hadis. Sumakhtaro minha, 400 hadis ini dipilih lagi. 400 ini hadis dipilih lagi, al-arba'i mi'atin, yang jadi 400 itu dipilih lagi arba'ina hadisan mubajjalan, dipilih lagi hadis itu menjadi 40 hadis mubajjalan, yang mulia, maksudnya ya, yang terhormat, yang mulia, yang agung. Dari sekian banyak hadis dikumpulkan, disaring, akhirnya menjadi 40 hadis. Sumakhtaro minha al-arba'ina, kemudian hadis yang 40 hadis itu dipilih lagi menjadi arba'a kalimatin, yaitu 4 kalimat daripada hadis arba'a jumalin, ada 4 jumlahnya minal ahadisil mustakhlasati, dari hadis-hadis yang sudah dirangkum, yang sudah disaring, ya. Ini hadis-hadisnya yang sudah disaring, yang sudah dirangkum menjadi 4 kalimat. Insyaallah. Ihdahunna, salah satu dari 4 kalimat itu apa bunyinya? La tasikonna bimro'atin, janganlah kamu terlalu percaya kepada orang perempuan. Orang perempuan juga begitu, jangan terlalu percaya kepada orang laki. Apalagi sekarang ini udah banyak komunitas
Hah? Iya. Iya, nggak boleh sembarangan lepas begitu aja. Istri mau pergi, ya udah berangkat, kagak diiringin. Ntar kalau digondol, gondol orang kan jadi repot. Ya, ayla tatma'inna ilaiha. Janganlah kamu terlalu merasa tenang terhadap orang perempuan, istri. Wala ta'taminha, dan kamu jangan terlalu memberikan kepercayaan, artinya amanah kepada orang perempuan ala kulli halin dari berbagai keadaan. Pokoknya keadaan lagi bagaimana kayak jangan terlalu percaya. Ngasih amanat kepada orang perempuan, pada istri. Istri juga begitu, jangan terlalu percaya kepada suami. Kadang-kadang suka main ciluk, Mbak. Allahu Akbar. Ya. Lagi sekarang udah banyak tipu daya. Balla budda lirrajuli minal ghirati. Balla budda, bahkan harus, mesti. Ya, orang laki-laki nih. Mesti lirrajuli, bagi orang laki-laki, minal ghirati, ada rasa cemburu, ada rasa curiga. Orang perempuan kalau kemana-mana, apalagi pergi jauh, jangan dilepas sendiri begitu aja. Iya, punya duit banyak suami, jangan diserahin dia semua. Habis dah, ntar dibelanjain. Ya maksudnya tuh begitu. Ada rasa cemburu, ada rasa curiga sebagai seorang suami kepada istrinya. Ai karohata syirkatil ghairi fi haqqihi, yaitu ada rasa benci jika memang orang perempuan itu bersama orang laki-laki lain fi haqqihi, dalam haknya si rajul, suaminya. Jangan sampai hak suaminya diaduk-aduk orang lain, begitu maksudnya. Ini orang laki-laki jangan terlalu percaya kepada orang perempuan. Ini kalau menurut naluri kita nih, akal kita ini cocok enggak? Orang laki-laki dilarang terlalu percaya kepada orang perempuan, cocok enggak tuh? Sebentar. Itu yang pertama. Wasaniatu, dan yang kedua, nih kalimat yang kedua, la tagtaronna bil mali. Kamu jangan sampai terpedaya, tertipu dengan harta benda. Ya, jangan sampai terpedaya, tertipu dengan harta benda. Ayla tazunnal amna, kamu jangan mengira merasa aman minal halaki, daripada kerusakan, kehancuran, bisa babil mali, karena sebab ada harta benda. Falam tahfaz, kemudian kamu tidak menjaganya. Jadi harta benda yang ada itu dihabiskan tapi di jalan yang Allah ridhoi. Begitu maksudnya. Jangan sampai kita tertipu, terpedaya oleh harta benda. Apa saja menurut keinginan kita. Kita pengen, kita mau. Tapi bukan apa yang Allah mau, yang Allah kehendaki. Itu maksudnya. Falam tahfaz, dan kamu tidak memelihara al-umuro, akan beberapa perkara atau urusan-urusan, wala takun makhdu'an bikasratil mal, dan janganlah kamu menjadi orang yang terbujuk, yang tertipu sebab banyaknya harta benda. Orang kalau sudah bergelimang dengan harta benda, kayaknya susah sama sadar diri kadang-kadang tuh kalau imannya tidak kuat.
sebab dia terpengaruh, terbujuk ya oleh keindahan dunia. Apa saja ngurusin dunia, sibuk, sehingga lupa untuk persiapan akhirat. Jadikanlah harta dunia ini untuk bisa sampai ke akhirat. Artinya jalankan harta benda sesuai dengan yang Allah kehendaki. Insya Allah akan selamat. Harta dunia kita akan selamat, kita akan selamat. Ala kulli halin, dalam keadaan bagaimanapun, artinya dalam semua keadaan. Bal labudda minal ihtiyati, bahkan harus daripada kamu berhati-hati. Wa min tadzakkuril akhirah, dan juga mengingat-ingat akhirat. Hati-hati dengan harta benda, ingat-ingat buat kepentingan persiapan akhirat. Sebab tidak ada yang habis mati balik lagi bisa beramal dengan harta bendanya. Jadi jangan sampai kita menyesal. Wasali satu, dan yang ketiga, la tahmil ma'iddataka ma la tutiku. La tahmil, janganlah engkau bebani ma'iddataka. Apa ma'iddataka? Perutmu, ke dalam perut itu maksudnya. Ma la tutiku, sesuatu yang tidak kamu sanggup. Udah habis makan, makan lagi. Habis makan, minum, habis minum, makan lagi. Itu kan namanya memberikan beban yang berlebihan. Nanti akhirnya napasnya agak teratur. Udah ngos-ngosan, kelaparan. Hati-hati ini makan. Walaupun enak, apalagi emang lagi lapar, makanannya enak lagi. Tambahan enak makan lagi. Udah kagak sadar, 2-3 kali nambah kadang-kadang. Tapi udah-udahannya nyesek. Sepertiga buat napas, sepertiga buat makanan, sepertiga buat air. Begitu. Jadi ada tempatnya, ada ukurannya. Jangan main penuhin aja ini. Waduh, kuat napas, akhirnya jadi penyakit. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aslu kulli da'il baradatu. Sumber semua penyakit itu adalah karena kebanyakan makan. Itu sumber daripada penyakit. Mungkin kita ini kebanyakan penyakit juga dulu makan mulu kali ya. Gala apa aja kita makan tanpa kita pikirin efeknya. Malam makan, padahal kata dokter jangan makan malam. Jangan minum malam hari banyak-banyak, kan gitu. Kita mah kagak ngerti. Udah katanya lapar jam 1, jam 2, ya. Jam 10, jam 11 makan. Udah-udahannya ya begitu, penyakit. Aslukul lida'il barodatu. Sumber semua penyakit itu adalah kebanyakan makan. Artinya kurang banyak pencernaan makanan yang ada di usus. Karena ditumpuk-tumpuk terus. Makan singkong, makan paya, habis makan paya, makan mangga, habis makan mangga. Makan korma, habis makan korma, makan anggur. Kagak berhenti-berhenti makan mulu, itu ditumpuk aja terus dalam perut. Itu belum dicerna oleh usus, udah masuk lagi. Nah, ini yang membuat orang itu sering jatuh sakit. Rawahud Daruqutni, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Daruqutni. An Anasin, dari sahabat Anas. Wa ibnu Sunni dan Ibnu Sunni wa Abu Nuaim. An Aliin wa an Ibni Sa'idin wa an Zuhri. Ai aslu kulli da'in,
sumber semua penyakit itu muta'alliqun bil ma'iddati tukhomah ya. Aslu kulli da'in muta'alliqun, sumber semua penyakit itu tergantung bil ma'iddati, lambungnya ya, pencernaan yang usus sebagai pencernaan. Atukhomah, apa ini atukhomah? Wahia, adapun yang dimaksud atukhomah itu idkhalu ta'am ala ta'am, masukin makanan atas makanan. Yang baru masuk itu belum diproses oleh usus udah dimasukin lagi, jadi bertumpuk. Ini orang makan mulu ini namanya akilin, orang yang banyak makan, ini dia ya. Memasukin makanan, setelah makanan makan dia minum, makan lagi, makan dia minum lagi, terus begitu. Wakaza, demikian juga syurbul ma'i, minum air, akbat to'ami, setelah makan. Habis makanan minum, itu kan menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau habis makan jangan minum dulu, tahan ya, biar beberapa puluh menit. Ini kadang-kadang kita makan belum selesai, air udah habis berapa gelas, kesalahannya. Jadi makan dicerna dengan baik. Kalau sudah agak lama, bahkan ada yang mengatakan sampai setengah jam ditunggu makan, nah terus baru minum. Iya, minumnya enggak langsung sekaligus, minum 1 kali, 2 kali, 3 kali, terus ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kelupaan, kelamaan, panjangan, udah kebatan lapar, udah begitu kebatan aus. Makanya banyak yang pada sakit tuh ya begitu, karena tidak mengikuti sunnah Rasul. Au bainat ta'amaini, atau minum di antara 2 makanan, 2 kali makan ya, makan belum selesai udah minum, makan lagi. Banyakan kita tuh begitu ya. Iya, ini jadi penyakit tuh begitu ya. Qabla hadmil awali, sebelum makanan yang pertama itu dicerna. Jadi bis makan, minum, makan lagi. Begitu. Beruntun namanya ini. Nggak sayang diri. Memang kalau udah lapar mah perut mau gimana. Kalau udah aus, apalagi seret makannya. Udah minum mulu dah. Air udah 2 gelas, nasi belum habis 1 piring. Kadang-kadang tuh begitu. Ya. Warabi'atu, yang keempat, la tajma'u minal ilmi ma la yanfa'uka. Janganlah kamu mengumpulkan daripada ilmu yang tidak memberikan manfaat kepadamu. Jangan ilmu apa aja dijadikan koleksi, itu maksudnya. Ada ilmu santet, ada ilmu pelet, ada ilmu apa lagi? Ilmu terbang, apa aja dikumpulin itu. Insyaallah. Yang sekiranya tidak bermanfaat jangan dikumpulin, jangan dipelajarin. Qala rajulun, berkatalah seorang lelaki li Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata tuh orang pada Abi Hurairah? Inni uridu an ata'allama ilma. Inni uridu an ata'allamal ilma. Sesungguhnya saya ini pengen belajar ilmu. Wa akhafu an udi'ahu. Tapi saya takut menyia-nyiakannya. Udah saya pelajarin, takut menjadi sia-sia. Kata orang lelaki. Faqala, maka Abu Hurairah berkata, kafa bitarki kalil ilmi ido'ah. Cukuplah kamu meninggalkan belajar ilmu itu juga termasuk nyia-nyiain.
Lagi giliran pengajian kagak datang ngaji belajar. Itu sih menyia-nyiakan ilmu namanya. Ada kesempatan datang, ada kesempatan belajar tapi dia tidak belajar. Itu sama halnya menyia-nyiakan ilmu. Wa qala al-Imam Syafi'i, dan berkatalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, min makayidis syaitan, gitu ya. Min makayidis syaitan tarkul amali khaufan min ayyakulan nasu innahu lamura'in. Termasuk tipu daya setan tarkul amali, yaitu meninggalkan amal, tidak dilakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan, khaufan karena takut, min ayyakulan nasu innahu lamura'in, takut kalau dikerjain orang akan berbicara bahwa dia itu kerjaannya apa? Ria. Itu tuh setan tuh begitu, kalau saya kerjain ini ntar jadi ria lah. Itu memang tipu daya setan. Udah masuk ke tipu dayanya, dan akhirnya nggak dikerjain, kenalah kita tipu daya. Jadi takut takut dibilang ria kalau dia kerjain. Saya emang nggak sholat jamaah, sholat di rumah aja. Emang kenapa? Kalau jamaah ntar dikata ria lagi sama orang. Kalau di rumah di kamar sendiri-sendiri udah khusyuk aja katanya. Umpama, itu udah makayid setan itu. Ya, tipu daya setan. Li'anna tathhiral amali, karena sesungguhnya mensucikan amal, min nazaati syaitani, daripada godaan-godaan setan, bil kulliyah, secara keseluruhan, muta'adzirun, itu tidak gampang, artinya susah, sulit. Secara murni kita ingin bebas dari godaan setan, ya nggak bisa. Ya pasti ada tipu daya setan. Falau waqafnal ibadata alal kamali, maka kita ini menggantungkan ibadah menurut kesempurnaan. Jadi pengennya kalau kita ibadah itu sempurna dari awal sampai akhir. Sholat misalnya, subuh 2 rakaat, dari rakaat pertama sampai selesai itu pengennya sempurna begitu. Li ta'adzzaral istighalu bi syai'in minal ibadati. Tentu saja kalau yang begini ini sulit ya, mengerjakan sesuatu daripada bagian ibadah itu. Jadi jangan merasa aduh pengennya sempurna ini, kalau nggak sempurna karena saya kagak dikerjain ini. Itu namanya tipu daya setan udah. Ya. Wazalika, dan demikian itu ya menurut kesempurnaan dalam beribadah, yujibu, bisa mengakibatkan, bisa menimbulkan albitolata ya, pengangguran. Akhirnya dia kerjain kagak, karena kalau dia kerjain dia merasa tidak sempurna. Nah akhirnya nganggur lah, diam aja dah. Masya Allah, ini ketipu namanya. Allati hiya aqsa gargra syaitan. Allati hiya aqsa gardi syaitan. Padahal semuanya yang demikian itu adalah merupakan puncak daripada tujuan setan. Ya, tujuannya memang begitu supaya orang tidak ngerjain kewajibannya. Itu hatinya dibisik-bisik. Walidza qala ba'duhum. Oleh karena itu berkatalah sebagian ulama,
siru ilallahi, berjalanlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuju kepada Allah urjan, meskipun dalam keadaan pincang. Wa makasira, makasir itu artinya pecah. Arti yang sebenarnya seperti jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena pecah. Ya, itu namanya makasir, jamak taksir. Makasir ini kalau di urjan itu pincang kakinya. Kalau makasir bisa diartikan putus tangannya atau hilang semangatnya. Ya. Kalau sudah seperti itu berarti sudah kena bujuk rayu setan. Makanya dalam keadaan bagaimanapun kita tetap terus menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wa qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Berkatalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man ta'allamal Qur'ana azumat qimatuhu. Man ta'allamal Qur'ana, barang siapa yang belajar Al-Qur'an, azumat, maka menjadi agung qimatuhu, harga dirinya, besar harga dirinya. Ya. Orang yang banyak memperbanyak belajar Al-Qur'an akan menjadi mulia di sisi Allah. Wa man ta'allamal fiqh, dan barang siapa yang belajar ilmu fikih, nila qadruhu, dia akan memperoleh pangkatnya. Ya. Dia akan memperoleh pangkatnya, kadernya, ukurannya. Wa man katabal hadisa, dan barang siapa yang menulis hadis, qoyat hujjatuhu, maka akan menjadi kuat dalilnya, argumentasinya. Hadis apa saja yang berkaitan dengan kehidupan kita dihafal. Itu namanya jadi kuat. Hadis tentang berwudu, hadis tentang berdagang, hadis berbagai macam. Nah, kehidupan kita itu dihafalin menjadi kuat. Hujjatuhu, argumentasinya. Wa man ta'allamal hisaba, dan barang siapa yang belajar ilmu matematika, kalau sekarang mah begitu ya. Ilmu berhitung kalau zaman dulu tuh begitu. Makanya dalam pelajaran itu dulu ada pelajaran hisab dulu. Jadwalnya hisab, artinya berhitung. 2 kali 2, 4 kali 6. Ya, barang siapa yang belajar matematika, jazala ra'yuhu, maka akan menjadi baik pendapatnya. Kalau bahasa kita gampangnya itu cerdas pikirannya. Ya, pendapatnya jadi baik. Kenapa? Karena dilatih. Makanya kalau ahli matematika itu cerdas dia orangnya. Wa man ta'allamal arabiyyata, maka barang siapa yang belajar bahasa Arab, ya ilmu nahunya, ilmu sorobnya, balagohnya, ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan lain sebagainya. Ya. Raqqa tabuhu, maka wataknya akan menjadi lembut. Wataknya menjadi lembut. Wa man lam yasun nafsahu, dan barang siapa yang tidak bisa menjaga dirinya, lam yanfa'hu ilmuhu, maka tidaklah bermanfaat ilmunya. Dikata ustadz jalan kemana-mana, makan sambil jalan, minum sambil jalan. Orang nggak percaya, masa sih ustadz makan dan minumnya jalan, yang prasmanan? Oh gimana? Ya duduk dulu baru makan, gitu. Iya, jalan kemana-mana pakai tanah buntung. Orang nggak percaya begitu tuh. Makanya itu lam yasun,
nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Kalau dia tidak bisa menjaga diri, tidak bermanfaat ilmunya, artinya tidak memberikan nilai manfaat. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita masing-masing untuk merawat, untuk menjaga ilmu-ilmu kita, walaupun tidak banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini memang nasihat buat kita semuanya. Ya, walaupun perlahan-lahan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sedikit demi sedikit dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman naf'ahu bihi awamiruka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kayfa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa habdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina abwaab rahmatika wansur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.